Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebagai perempuan dan sebagai hamba Allah, tentu kita ingin beribadah sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya. Dalam menjalankan ibadah sholat, tentu kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat, seperti dinaikkan 27 derajat atau didoakan oleh malaikat setiap langkah kita menuju masjid. Namun dalam Islam, tidak semua berlaku sama pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perbedaan batas menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Lalu apakah keutamaan untuk sholat berjamaah di masjid juga berbeda bagi perempuan dan laki-laki? Manakah yang lebih utama bagi perempuan, sholat di rumah ataukah di masjid, sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya bukan? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Inilah dia alasan sholat bagi wanita lebih utama di rumah atau di masjid. Ini jawabannya, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa bagi perempuan untuk keluar dari rumahnya menuju masjid dan sholat berjamaah di masjid adalah tidak diutamakan untuk dilakukan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagaimanapun juga adalah ibadah yang lebih baik dan diutamakan untuk dilakukan. Dalam mencari jawaban dari tiap pertanyaan yang ada, tentu kita harus berpegang dalam Al-Quran dan hadis. Lalu hadis-hadis apa saja yang mampu menjadi jawaban atas keutamaan sholat bagi perempuan untuk dilakukan di rumah atau di masjid? Mari kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hadis tentang sholat perempuan di rumah lebih utama. Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah atau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad 371, Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Abu Thayyib Muhammad Sam Al-Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud menjelaskan bahwa sholat perempuan di rumahnya karena kesempurnaan hijab lebih tertutup dan lebih terhindar dari fitnah, dan lebih utama dari sholatnya yang dilakukan di kamar yang ada di dalam rumah, serta sholatnya perempuan yang dilakukan di kamar kecil yang berada di dalam rumahnya yang besar juga berguna untuk menjaga barang-barang yang berharga. Diriwayatkan pula dari As-Saib hamba Ummu Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baiknya tempat sholat perempuan adalah di dalam rumah mereka. Sahih Ibnu Huzaimah bab ikhtiyar sholat al-mar'ah fi baitiha juz 3 halaman 92, hadis nomor 1678, dan Musnad Ahmad jilid 6 halaman 301. Dari kedua hadis tadi yang semakna dengannya, para ulama berpendapat bahwa sholat perempuan di dalam rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjid. Mustafa Al-Adawi di dalam kitab Jami' Ahkam An-Nisa juz 1 halaman 299 menjelaskan bahwa hadis Ummu Salamah merupakan tambahan dari hadis yang menjelaskan sholat perempuan di rumahnya lebih utama daripada sholatnya di masjid. Selanjutnya beliau menjelaskan dengan terkumpulnya hadis-hadis tersebut dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa sholat perempuan di rumah lebih utama dan baik daripada sholatnya di masjid. Hadis tentang mengizinkan perempuan sholat di masjid. Sahabat beriman Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, ayahku dan Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata,
Ubaidullah telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Nafi, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melarang atau mencegah hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah." Hadis riwayat Muslim, Kitab As-Salah. Utsman bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Al-Awam bin Husyab telah mengabarkan kepada kami, Habib bin Abu Sabit telah menceritakan kepadaku. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melarang istri-istrimu mendatangi masjid-masjid, sedang sholat di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." Hadis riwayat Abu Daud, halaman 222. Ubaidillah bin Musa telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Hantalah, diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Apabila istri-istrimu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Azan, Bab Khuruj An-Nisa, Illa al-Masjid bi al-Lail wa al-Ghalas. Hadis nomor 818. Dari hadis riwayat Muslim, dari sahabat Ibnu Umar dapat dipahami bahwa kaum laki-laki dilarang untuk menghalang-halangi perempuan pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya menunjukkan bahwa perempuan tidak dilarang untuk mendatangi masjid untuk melakukan sholat. Akan tetapi dengan memperhatikan beberapa syarat atau adab yang telah disebutkan oleh para ulama yang diambil dari beberapa hadis. Ada perempuan sholat berjamaah di masjid. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi ketika seorang wanita ingin sholat berjamaah di masjid. 1. Menutup aurat. 2. Tidak memakai minyak wangi. 3. Harus mendapatkan izin suami. Demikian dinyatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab nomor 3457. Lebih utama tertutup. Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, Su'aib telah mengabarkan kepada kami, diriwayatkan dari Al-Zuhri. Ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat fajar atau subuh, maka perempuan-perempuan mukmin ikut menghadiri sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menutup kepala, dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa seorang pun melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab As-Salah. Hadis nomor 259. Lebih utama tanpa memakai wangi-wangian. Sahabat beriman Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Hamad telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Muhammad bin Amr, diriwayatkan dari Abu Salamah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah menghadiri masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 478. Seorang perempuan yang memakai wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasai nomor 5126. Maksudnya, wanita semacam itu akan membangkitkan syahwat pria yang mencium bau wanginya. Lalu pernahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Bagi istri harus mendapat izin suami. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan catatan untuk hadis ini. An-Nawawi mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwa perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Mustafa Ar-Ruhaibi mengatakan, seorang istri diharamkan untuk keluar tanpa izin suami, kecuali karena alasan darurat, seperti membeli makanan karena tidak ada yang mengantar makanan padanya. Muthalib Ulin Nuha 271.
Untuk memudahkan izin tidak harus dilakukan berulang. Istri bisa minta izin umum untuk aktivitas tertentu. Misalnya semua aktivitas antar jemput anak atau ke warung terdekat, atau pergi ke tempat kajian muslimah atau semacamnya. Dengan ini, istri tidak perlu mengulang izin untuk melakukan aktivitas yang sudah mendapatkan izin umum dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, apakah penjelasan tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan tentang keutamaan sholat di rumah bagi perempuan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.